Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama ini Pak, soal ini kan metode laporan keuangan atau pembuatan pembukuannya kan menggunakan Excel Pak ya. Nah bagaimana kasus-kasus sekarang kan sudah kebanyakan UMKM sudah banyak yang pakai aplikasi Pak ya. Apakah bisa kita membuat laporannya pakai aplikasi aja, misalnya hasil printan dari aplikasi tersebut atau seperti apa Pak? Ya, oke, saya jawab ya. Yang pertama itu. Yang kedua, mohon maaf karena saya tadi sedikit telat, mungkin barangkali saya tidak bisa ikutin materi yang pertama tadi. Ini kan sepertinya untuk hari ini materinya tentang ini Pak ya, tentang keuangan Pak ya, pendampingannya. Nah ini nanti pendamping UMKM sebenarnya ini untuk keseluruhan atau hanya fokus pada keuangan Pak? Ya. Gitu saja Pak. Oke. Bisa saya sampaikan dulu karena yang saya tangkap pendamping UMKM ini kan kita sebagai pendamping UMKM itu kan biasanya punya spesialisasi masing-masing Pak ya. Ya. Misalnya ada orang yang fokusnya di keuangan, ada yang ke manajemen bisnis dan pemasaran gitu ya kan. Biasanya dua itulah yang paling utama kan. Ya. Nah, kalau saya pribadi lebih banyak bergeraknya di manajemen bisnis dan pemasarannya Pak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya biasanya kita bikin pelatihan UMKM itu saya lebih banyak di sana Pak, bukan di keuangan. Keuangan biasanya sama partner kita. Nah, untuk ini pendamping UMKM ini hanya dikhususkan bagi pelaku keuangan atau pendampingan berbasis keuangan ya, laporan keuangan atau nanti global. Terima kasih. Oke, yang nomor 2 nanti Pak Samsi yang jawab. Yang nomor 1 aja. Oke, yang nomor 1, jadi Pak Zubair, Excel ini adalah alat bantu untuk mengerjakan dokumen portofolio yang Word ya. Jadi kalau jadi kita sudah buat Excel ini kompatibel dengan pengerjaan yang ada di Word, sehingga fungsinya adalah untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengerjakan dokumen portofolio yang Word yang terkait dengan hitung-hitungan angka. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memakai Excel ini bisa aja, tapi nanti akan ada adjustment, penyesuaian-penyesuaian. Kalau misalnya tidak pakai format kita yang ada di Excel, gitu ya, akan ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti bisa jadi akan mempersulit Bapak Ibu untuk mengisi dokumen portofolio yang Word, bisa jadi juga nanti akan memperlama proses pengerjaan. Itu aja sih. Kalau terkait dengan aplikasi, kalau misalnya UMKM itu sudah ada aplikasi dan sudah ada pencatatan keuangan yang bagus, itu malah lebih mudah. Tinggal ambil aja datanya, tinggal diisi itu laporan keuangan yang ada di Excel tadi. Ya, omsetnya berapa, tinggal diisi angkanya. Biasanya kalau pencatatan keuangannya bagus, angkanya itu kelihatan di laporan laba rugi. Angkanya itu nggak bulat, angkanya itu keriting. Nah, kalau angkanya keriting itu pasti catatan keuangannya bagus tuh. Artinya dia sudah melakukan pencatatan keuangan dengan baik. Tapi kalau angkanya bulat-bulat ya, biasanya itu yang kita perkirakan gitu ya, angkanya bulat-bulat. Gitu Pak. Jadi ke Pak Zubair, kalau misalnya sudah ada aplikasi dan sudah ada laporan keuangan, tinggal nyalin sebetulnya. Data tahun 2021 omsetnya berapa, tinggal tulis aja di situ di Excel-nya. Ya, tinggal ditulis operasionalnya berapa segala macam gitu ya. Terus ini Pak, ini kan 2022. Buat izin Pak, untuk yang buat sampel atau buat portofolio, ini UMKM yang harus berdiri berapa lama Pak ya? Kalau baru tahun 2022 apakah boleh atau harus minimal 2021 Pak? Minimal 2021 ya Pak Samsi ya. Karena laporan keuangannya dari tahun 2021 Pak, supaya ada pembanding. Oke. Gitu. Baik Pak. Ya, itu yang nomor 1, yang nomor 2 silakan Pak Samsi. Oke, baik, saya jawab yang nomor 2 ya. Bapak Ibu, survei membuktikan prosentase pendamping paling besar kelemahannya adalah di keuangan. Ya, survei membuktikan bahwa mayoritas pendamping itu pendampingan penyusunan laporan keuangan itu menjadi momok. Ada yang bocor nih Pak Arif, bentar. Oke ya, itu jadi momok. Jadi sebetulnya sebetulnya sertifikasi kali ini adalah umum, Pak. Baik. Umum dan basic. Umum dan basic. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, tapi kok dari hari pertama udah bahas keuangan?
coba dibaca lagi judul hari pertama. Hari pertama judulnya adalah menyusun profil, melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan pendampingan. Nah, kita malah belum menyentuh melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pendampingan. Itu di tabel 1-2, belum kita sentuh, baru besok pagi, baru hari Rabu pagi kita masuk ke situ. Tetapi ketika menyusun profil, laporan keuangan, laba rugi, dan neraca adalah bagian dari profil, Pak. Jadi kita harus menyentuh laporan keuangan, karena memang di dalam profil UMKM, profil usaha, salah satunya adalah adanya lampiran neraca dan laba rugi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di UK berikutnya, jadi nanti Bapak Ibu akan ketemu neraca dan laba rugi di UK 1, penyusunan profil, di dalam profil ada neraca dan laba rugi. Di UK 6, bisnis plan harus melampirkan juga neraca dan laba rugi. Di UK 8, proposal akses kredit bank juga harus melampirkan neraca dan laba rugi. Nah, itu realita di lapangan seperti itu. Pasti neraca dan laba rugi yang banyak ditanya. Tapi kenyataannya di lapangan, pendamping lemahnya di situ. Makanya kita buatkanlah alat bantu berupa Excel. Nah, Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, nanti yang lulus BIMTEK siap-siap mengerjakan laba rugi dan portofolio dengan aplikasi. Sudah disiapkan aplikasinya, tapi nanti akan disampaikan oleh Pak Junaidi. Jadi Bapak Ibu tinggal menginput. Inputnya dengan apa? Inputnya dengan Excel juga. Excel yang Bapak Ibu lihat, Excel sheet UK 1 paling bawah, di bawahnya laba rugi. Di bawahnya laba rugi itu ada tabel untuk menginput aplikasi. Boleh di-share Pak Arief biar dikasih, biar teman-teman tahu yang mana yang dimaksud. Pakai aplikasi juga. Jadi kita melatihkan sertifikasi kali ini ada aplikasinya. Aplikasinya tapi tidak untuk umum, memang khusus untuk sertifikasi. Nah, ini laporan jurnal. Ini untuk diinput di aplikasi. Kalau Bapak Ibu sudah menginput laba rugi dan neraca, ini sudah ada angkanya. Bapak Ibu tinggal input di aplikasi. Kenapa kita buatkan laporan jurnal? Kebanyakan ketuker-tuker debit kredit. Jadi ketika input di aplikasi bukannya membantu tapi malah tambah bingung. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kita siapkan Excel untuk Bapak Ibu nanti menginput di aplikasi. Siapa sih yang bocor? Ya. Nah, jadi begitu Pak Juber. Jadi ini adalah sertifikasi basic untuk mendamping UMKM, tetapi unit kompetensinya disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan. Ya, jadi dan salah satu yang menjadi momok adalah pendamping yang mampu mendampingi UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Sementara laporan keuangan itu dibutuhkan oleh banyak hal. Mengajukan proposal pinjaman butuh laporan keuangan. Bisnis plan butuh laporan keuangan. Bahkan menampilkan profil usaha juga sebetulnya yang bagus, yang lengkap, profil usaha yang dianggap lengkap adalah yang terlampirnya laporan keuangan, laba rugi, dan neraca. Dan kita juga akan menggunakan dengan aplikasi dan sudah disiapkan Excel-nya oleh Pak Arief. Karena kenapa kita siapkan Excel-nya untuk input aplikasi? Kemarin-kemarin ketika tidak ada Excel untuk input aplikasi, itu peserta sudah dibantu aplikasi tapi tetap salah. Karena biasanya ketika menginput aplikasi kan kita harus tahu mana masuk debit, mana masuk kredit. Dan itu yang seringkali banyak tidak dipahami oleh pendamping. Begitu Pak Juber. Baik Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, lanjut Bu Parmini. Dari tadi nunggu Bu Parmini. Baik, alhamdulillah dilalah kok pas selesai sholat. Ya. Silakan, Yang Bu. Mas Arief, yang ingin saya tanyakan, berarti kan misalkan kita udah ngugem ini satu UMKM. Ternyata setelah dibuat laporan laba rugi, oh ternyata rugi. Berarti sia-sia ya yang sudah kita susun, ganti lagi gitu ya. Nah, caranya Bu, Ibu sebelum menjadikan dia sebagai contoh kasus, Ibu bertanya dulu. Selama ini omsetnya berapa?
kemudian biaya HPP-nya berapa, biaya operasionalnya berapa. 3 angka itu aja udah kelihatan dia untung atau rugi, Bu. Ya. Oh, nggih. Nggih, ngaten Kan nuwun, cuma Pak. hitung-hitungan Oke, tambah sama-sama. sama kurang aja. Oke, lanjut Pak Yohanes Patar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sedang mendampingi usaha es krim yang cukup lama, tapi dia agensi dari pabrik ke dia. Dia ada yang sifatnya by order untuk hajatan, ada yang sifatnya rutin dari bisa dikatakan mitra ya, mitra pedagang keliling. Tapi saya lihat di tahun 2021 ini ada 1 bulan atau ada beberapa bulan yang off, hajatannya enggak. Tahun 2022 kali. 2022 sorry ya. Jadi pokoknya selama pandemi lah ada yang bolong-bolong lah. Mungkin karena memang ya pembeli berkurang, kemudian hajatan juga kan karena ya COVID, bagaimana mau hajatan kan begitu kan. Ya. Tapi tetap sih di akhir tahun ya karena dia sudah lama ya pelanggannya juga udah tetap ada untungnya. Yang saya bingung gimana nanti ini berhubungan dengan Excel dan Word-nya ini. Kan ada yang bolong-bolong tuh bulannya, nggak apa-apa ya Pak ya? Dihitung rata-rata Pak Yohanes Patar. Jadi dihitung rata-rata. Jadi misalnya tahun 2022 nih, dari mulai Januari sampai dengan Juli itu total omsetnya berapa? Kan pasti ada yang bolong. Misalnya Januari ada omsetnya, Februari nggak ada. Maret ada omset. Bolong dia. Ya misalnya ya, Januari ada, Februari nggak ada. Maret ada, April nggak ada gitu misalnya. Ya tetap dihitung total dari mulai Januari sampai dengan April itu berapa, kemudian bagi 4 Pak. Itu caranya. Aman lah kalau begitu. Soalnya kalau pengeluaran kan tetap kan namanya listrik buat dinginin es krim. Iya, karena biaya operasional tetap keluar, fix cost-nya kan tetap harus keluar, gaji tetap harus keluar, listrik harus keluar, gitu dan lain sebagainya. Ya, oke. Oke, makasih. Ya, Pak Danis, silakan Pak Danis. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak, dia kalau nggak ada NIB gimana ya Pak? Oh, nggak apa-apa Pak, tulis aja nggak ada, tidak ada, atau belum ada NIB. Soalnya udah lama dia juga nggak ngerti NIB, baru saya training juga. Oke, makasih. Nah, bagus, itu makanya tugas pendamping Pak untuk men-training. Oke, Pak Danis silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Arief. Saya singkat saja, tadi ada beberapa yang sudah terjawab. Saya tinggal meluruskan bahwa kalau kebetulan saat ini sedang mendampingi salah satu lembaga psikologi Pak, sudah berbasis PT berarti bisa ya Pak, karena saya sendiri sebagai pendamping dan konsultan. Nah ini terkait apa namanya tadi Pak apa? Yang utama Pak, kok tiba-tiba ngeblank saya. Bahan baku utama. Iya, bahan baku utama. Ya, bahan baku utamanya Pak, apakah alat tes? Karena ini kami sudah berbasis digital Pak. Itu apakah alat tes itu termasuk dengan bahan baku utama atau seperti apa Pak? Alat tesnya itu apakah dipergunakan habis setiap ini enggak? Atau alat tesnya itu permanen? Permanen Pak, dan sudah kalau berbasis permanen digital. masuknya itu ke aset tetap, itu masuknya ke mesin dan peralatan. Oh, kalau itu malah mesin dan peralatan ya Pak. Lantas ya, masuk untuk bahan bakunya apa Pak? Bahan baku utamanya itu yang habis pakai ketika terjadi konsultasi, misalnya apa, kertas, misalnya pulpen kah, atau misalnya apa ketika konsultasi itu ya. Kalau misalnya konsultasi via online berarti internet atau pulsa itu ya Pak ya? Nah, internet itu udah masuk ke ini sih, udah masuk ke biaya operasional ya, kan ada kuota data tuh, itu udah masuk ke situ sebetulnya. Gitu. Ya mungkin kalau misalnya coba aja dicari kira-kira apa gitu. Kalau misalnya nggak ada ya dinolkan aja, atau mungkin masukin aja yang wifi ke situ ya Pak Samsi ya, masukin aja wifi-nya mungkin ya. Ya karena kan sekarang sudah berbasis digital ya Pak ya. Apakah kalau SDM tadi Pak, si psikolognya itu masuk ke mana Pak? Masuk ke SDM Pak. SDM ya, berarti bukan bahan baku ya Pak, mohon maaf. Bukan, masuknya ke SDM. Baik, atur nuhun Pak Arief, Pak Samsi. Ya. Pak Ahmad Rizky, last but not least nih terakhir. Boleh tolong ulang lagi nggak Pak Samsi? Yang halo, tadi selamat siang Pak. Yang tentang HPP. Bentar ya, Pak Ahmad dulu nih. Halo, selamat siang Pak. Maaf saya nggak ngidupin kamera karena lagi ada. Gini Pak, pertanyaan saya kan ada kadang UMKM itu dia tidak mau pinjam bank Pak. Usahanya lumayan gitu kan, mungkin dari awalnya agak tersendat tapi sekarang sudah lumayan, udah masuk laba lah. Apa itu boleh Pak? Boleh Pak. Yang kita lakukan di BIMTEK ini adalah nanti mensimulasi UMKM itu untuk meminjam bank Pak, akses pembiayaan usaha. Walaupun si UMKM-nya juga nggak mau minjem bank, itu tetap kita akan simulasikan gitu. Itu Pak.
Siap, terima kasih Pak. Ya, oke, tadi terakhir siapa? Bu siapa yang nanya tadi? Arif, Ya. tadi kurang simak itu yang tadi Pak Samsi sampaikan supaya kita nggak ngulang lagi dari awal untuk memilih calon UKM. Itu yang dicarikan omset, HPP Ya. sama biaya operasional ya? Ya, omset, satu omset, HPP, biaya operasional, dan minimal aset tetapnya, paling minimal. Kalau bisa semua aset lancar dan aset tetap bagus. Tapi kalau yang aset lancar susah mendapatkan datanya, minimal aset tetapnya deh. Karena kita susah ngira-ngira kalau aset tetap, kecuali kalau kita nggak nanya ke mereka. Kalau tadi yang ditanya terkait perkiraan apakah UKM yang akan kita pakai datanya itu untung atau rugi, ya kan? Nah, cara ngitungnya gampang, Bu. Cara ngitungnya omsetnya dia berapa, dikurangi HPP-nya dia, Omset dikurangi tahunan biaya ya, Pak? operasionalnya dia. Pak, izin omset dari dia awal dia usaha ya? Bukan, omset bulanan, Bu. Misalnya nih, misalnya Ibu paling simpel aja, tukang apa? Tukang bakso deh. Ya, tukang bakso. Ya, tukang bakso. Tukang bakso tuh gitu-gitu omsetnya lumayan loh. Ibu misalnya ada tukang bakso lewat. Ibu beli aja satu mangkok, dia ajak aja ngobrol abangnya. Itu Ibu sudah bisa punya perkiraan dia keuntungannya berapa. Ya, tanya dia, "Bang, omsetnya 1 bulan berapa?" "Ah, kecil, Neng, mungkin cuman 15 juta." "Oke, 15 juta. Terus abang belanja 1 bulan habis berapa?" "Belanjanya 5 juta. Terus biaya ini lain-lain." "Oh, 5 juta juga." Nah, berarti kan udah 15 juta dikurangi 5 juta dikurangi 5 juta kan untungnya 5 juta, Bu. Ya kan? Itu berarti kita udah bisa memperkirakan labanya dia lah. Nah, UKM seperti itu yang kita jadikan data. Kalau rata-rata UKM itu ketika ditanya untung, dia rata-rata tidak bisa langsung menjawab untungnya berapa. Tapi kalau kita tanya omsetnya berapa, belanjanya berapa, itu dia biasanya punya catatan. Terutama UKM itu rata-rata belanja dicatat, tapi biasanya dapat duit nggak dicatat. Makanya dia nggak pernah bisa menyebut omset secara pasti. Dia hanya kira-kira. Tapi kalau belanja, dia bisa nyebut secara pasti. Karena sekelas tukang bakso pun kalau mau belanja di pasar, itu dia punya catatannya apa yang harus dibelanjakan. Gitu. Jadi keluar uang dicatat, tapi duit masuk nggak dicatat, biasanya begitu. Ya, dan yang tidak pernah diperhitungkan adalah biaya operasional. Biaya operasional apa yang paling sering tidak diperhitungkan oleh UKM? Adalah gajinya sendiri. Ya, Bapak Ibu perhatikan gajinya sendiri. Banyak UKM yang ketika ditanya, untungnya berapa Pak? Oh, banyak untung usaha saya. Berapa? 10 juta. Terus kita tanya, dari 10 juta gaji Bapak berapa? Bapak udah menghitung gaji Bapak belum? Belum. Terus gimana? Ya, untung 5 juta saya anggap gaji saya, untung 10 juta saya anggap gaji saya, bahkan untung 50 juta dianggap gajinya. Itu yang salah selama ini. Ya, harusnya yang benar gimana? Yang benar ya dia hanya gajinya distandarisasi, lebihnya buat apa? Lebihnya buat diputar lagi buat modal usaha. Tuh, ya kan? Nah, kebanyakan pendamping ketika mengerjakan portofolio yang paling banyak kesulitan menjawab adalah gaji pengelola atau gaji owner. Rata-rata mereka standarisasi menentukan gaji. Standarisasi owner itu gimana ya, Pak? Betul, standarisasi menentukan gaji owner itu rata-rata tidak ada. Gitu. Nah, akhirnya kita yang membantu pendamping untuk ya udah Pak diisi sekian. Malah ada beberapa UKM ya Pak Arif ya, itu gajinya sebagai owner tapi gajinya minimalis banget. Padahal dia ngejar keuntungan besar. Padahal kenyataannya ketika untungnya dia ngaku banyak, uang di kas dan banknya nggak ada. Kan diambil semua. Nah, karena diambil semua. Itu jadi yang sebaiknya nulisnya berapa tuh Pak kira-kira dibikinkan standarisasi sesuai kemampuan UMKM-nya, Bu. Oh. Sesuai dengan kemampuan UMKM-nya. Jadi Ibu nanti harus lihat omsetnya berapa, HPP-nya berapa, baru tuh nanti ketahuan, oh saya bisa digaji sekian ya. Owner tuh ternyata usaha ini hanya sanggup menggaji sekian. Itu ya realistisnya harus melihat dari omset dan HPP nanti dan biaya operasional lainnya ya gitu. Oke. Jadi nggak ada standarnya. Standarnya adalah ya dari kemampuan
kalau gaji ini ya, kalau gaji dari untuk owner ya, kalau gaji untuk owner ya dari kemampuan usaha itu, gitu. Kalau misalnya dia standarnya misalnya 10 juta, mampu nggak usahanya itu menggaji dia 10 juta? Ya harus dilihat dari hitungannya nanti, omsetnya berapa, HPP-nya berapa, gitu. Biaya operasionalnya berapa, gitu Bu. Nanti akan kelihatan tuh minus apa enggak kalau gajinya 10 juta misalnya. Berarti kalau misalnya minus, ya berarti usaha itu nggak mampu menggaji 10 juta dong. Dia harus diturunin gajinya gitu. Oke, baik. Mas Arif, apakah materi hari ini pelatihan ada di, kan tadi saya lihat ya, tapi belum sempat ngedownload. Itu bisa dimunculkan lagi nggak ya di LMS? Soalnya yang pas lagi saya lihat hanya cuman materi untuk Word dan Excel-nya aja ya. Ya, Memang nanti rekamannya ada nih. Memang Nanti materinya rekamannya hanya Word dan Excel, dan Bapak Ibu perhatikan, tonton rekamannya aja. Oh, rekaman ya, Pak. Ya. Rekaman langsung diekstrak ya, Pak ya? Biar bisa Ya, ditonton ulang, Pak. ya nanti diingatkan aja panitia kementerian di grup Telegram ya. Iya, baik. Post-test dilakukan setelah kita nonton lagi ulang boleh ya, Pak? Kalau belum, kan gini, perhatikan mengerjakan pre-test dan post-test, biasanya ada batas waktunya. Jangan sampai Bapak Ibu nonton rekaman dulu baru ngerjain post-test, pas mau dikerjain post-testnya udah nggak ada, udah ditutup. Nah itu. Jadi harus ditutup jam berapa, Pak? Nah itu saya nggak tahu. Coba tanya panitia. Kita tanya panitia ya. Oke. Panitia, tolong post-testnya jangan cepet-cepet. Oke, siapa yang nutup ini? Kang Yusuf masih ada nggak, Kang Yusuf? Nggak ada, Kang Yusuf nggak ada. Oke, ya udah kalau gitu apa langsung kita tutup Pak Samsi? Ya. Okay. Untuk tugasnya dikirim ke mana, Pak? Nanti ada linknya dari panitia juga, Pak. Enggak, tugasnya yang sudah selesai, Pak. Iya, nanti ada link dari panitia untuk mengirim tugas, Pak. Ya. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya. Belum dibuat ya kayaknya linknya ya. Nanti lagi dibuat sih. Ya. Ada pengumpulan tugas. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sepertinya kita udah melewati jam agak lumayan. Ya, sekarang udah pukul 13.30. 1,5 jam. 1,5 jam ya. Jadi nggak apa-apa lah demi Bapak Ibu ya, semua. Karena masuknya juga telat ya. Karena tadi juga agak terlambat. Oke, hari pertama ini kita sudahi dulu ya. Alhamdulillah kita semuanya serba antusias semua peserta. Tadi pagi belum foto loh Pak Arif, foto aja dulu nih. Banyak banget ini, ada 16. Nah, jadi deh. Ada ya, 16 sendiri-sendiri. Tadi udah pagi sama Kang Yusuf kayaknya udah tadi. Udah ya. Okay. Kita ketemu lagi hari Rabu ya Pak ya? Rabu ya. Oke, Bapak Ibu, kita ketemu lagi hari Rabu. Sampai jumpa lagi ya. Bapak Ibu coba kerjakan tabel 1-2 ya. Tadi kan yang kita bahas tabel 1-1. Bapak Ibu coba kerjakan tabel 1-2. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa hari Rabu pagi. Terima kasih, Pak Arif. Terima kasih, Pak. Kerjakan tugas. Ini ganggu via telepon boleh ya, Pak? Ya, terima kasih. Ramai banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Samsi, Mas Arif. Sama-sama Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Salam. Terima kasih, Pak. Samsi diganggu via handphone boleh nggak Pak? Di chat? Boleh. Silakan. Japri aja, silakan Japri mau. Kalau di grup Telegram itu banyak yang bukan banyak yang daftar tapi nggak ikut jadi peserta. Jadi nomornya sih gimana? biasanya kalau diminta Nomor HP-nya. buat grup WA. Nomor HP-nya. Nomornya Pak? Loh, nomornya nggak kelihatan di Telegram. Dia, Pak. Nggak ada Nomor Pak. saya dan Pak Arif nggak kelihatan di Telegram. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak. Pak Samsi berapa? Oke, 0812 0812 989 989 11 Ulangin, Pak. 17 17. 17 Ya, ulangin Bu. Ada yang minta ulangin, Ibu yang ulangin. 0812 0812 812. 98 91-nya 3 kali terus 7. Ya.
0812. Ya selalu Pak Samsi. Ya, amin. Makasih Pak. 0812 989 1117. Ya. Mas Arif berapa Mas Arif? Arif, sebentar. Pak Arifnya udah keluar lagi tuh. Sebentar. Saya bacakan. Saya sebut nomornya. Kenapa Pak? Pak Arif nomornya berapa tuh ditanya? Oh, Mas Arif ini berapa? saya tulis ya 0838 0838 22 22 34 34 3327. 3327. 0838 08 2234 38 22 34 3327. Oke, Ya, ini ada nih di ini Pak saya Arif tulis nih. di chat aja. Oh, Udah nih saya nih, ada tuh. Di nama saya ada setelahnya. Oh ya, di layarnya Pak Arif ada tuh. Ya, Di matur layar suwun saya ada. Pak. Ya, sami-sami Bu. Ya, oke. Sampai Rabu ya. Sampai Rabu ya. Selamat mengerjakan Dan tugas. masih Salam bertahan. sehat buat semua. Terima kasih Pak Samsi, Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsi, Pak Arif. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Samsi. Salam. Sampai jumpa di Salam. Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Samsi, Ya. izin tanya Pak. Ya. Saya kan ngedampingi BUMDes, tapi proposal itu baru dibuat Desember. Artinya efektif dari Januari, tapi mulai jalan di bulan Mei, Pak. Kalau Bapak bisa dapat data 2021 nggak apa-apa, bisa dipakai Pak. Justru Mei kan ini 2022 BUMDesnya kayaknya. status mangkrak, Pak. Dari Oh tahun ya jangan 2017. Pak. Kalau BUMDes mangkrak ya jangan dipakai Pak. Enggak, maksudnya baru jalan di 22, Pak. Di Jangan, tahun- jangan. jangan. Kalau Jangan, Bapak ya. waktu lalu, tahun lalu, itu kampus UKM tahun lalu itu ada BUMDes dari Jogja ya. Itu dia pakai data BUMDes, unit usahanya BUMDes, tapi BUMDesnya memang jalan. Dan data 2021, data 2020 dan 2021-nya ada. Ya, kelemahan saya yang tahun sebelumnya yang enggak ada karena kan statusnya mangkrak terus kita dampingi jangan, baru jalan dua. Ya, kalau mangkrak dan baru jalan tahun ini berarti dia baru bisa dipakai tahun depan. Tahun depan ya. Berarti intinya kita Siapa itu? ngambil sampel UMKM yang betul-betul aktif yang dari 2 tahun terakhir, Pak ya? Ya, minimal 2000 karena kita ujinya di 2002, di pelatihan ujinya, maka minimal dia aktif 2021 2022. Ya, Pak. Karena data di neraca dan laba rugi kan diminta 2021 2022. Iya. Berarti pakai UKM aja saya, Pak. Boleh Pak. Yang perorangan ya, Pak ya? Ya, yang perorangan aja. Iya, makasih Pak Samsi. Sama-sama Bapak Ibu. Oke. Ini yang Terima nge-close kasih, siapa nih? Pak. Panitia ya? Panitia kayaknya, tapi biar sampai habis dulu baru kita tutup Pak. 550 loh tadi topnya itu. Ya, 500 lebih, 555 tadi. Tapi banyak yang gugur nanti. Iya Pak, karena memang ini idealnya kan sedikit sebenarnya pesertanya. Halo Pak Samsi. Ya Bu. Iya Pak, itu kalau nanti untuk portofolionya itu nanti dari hotel yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun boleh nggak Pak? Portofolionya apa? Boleh. Boleh Bu. Dari hotel yang berjalan 5 tahun. Oh boleh, berjalan 5 tahun boleh Bu. Mau 20 tahun juga boleh. Oh, terima kasih banyak kalau Makin gitu. lama Pak. makin bagus. Oh iya, makin ini bagus. soalnya ini rekan kita ini yang sudah lama berjalannya gitu Pak. Ya, boleh Bu. Oh iya, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu. Ya. Oke. Kalau organisasinya pribadi ditulis seperti apa ya? Kayaknya di dokumen portofolio tuh Pak, kan ada organisasi itu. Kalau pribadi berarti pribadi aja kali ya organisasinya. Ya, ikut komunitas UKM enggak? Kalau nggak ikut ya ditulis pribadi aja atau mandiri. Pak, saya mau tanya Pak. Boleh Bu. Ya, Pak begini, saya itu udah ngerjain post-test. Waktu pretest itu nilai saya 90. Waktu post-test kenapa turun. jadi 60 ya? Padahal
saya itu tadi yang salah hanya yang cuma satu aja dan saya udah tahu jawabannya, tapi kenapa kok malah jadi 60 ya Pak? Ya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, itu karena pretest dan posttest tadi yang berhubungan dengan materi hari ini itu sedikit, hanya beberapa nomor. Iya, tapi pretest saya itu 90 dan saya itu jawabannya sama, yang beda cuma satu dan saya udah tahu jawabannya yang benar. Yang kedua berapa Bu? Yang posttestnya malah 60. Ya, nanti berarti nilainya 90 tambah 60 bagi 2. Betul, cuma pertanyaan saya, jawaban saya itu udah kan yang tadi pas pretest itu 90. Ya. Jawabannya tuh sama dengan waktu posttest gitu. Ya, tapi nilainya beda. Kok nilainya beda? Nah, Kenapa itu ya, Pak? aneh, nggak tahu itu. Dan harusnya 100 karena saya tahu yang salah itu tadi yang badan hukum tadi tok gitu. Ya. Saya nggak ngerti. Ada remedi nggak Pak itu? Oke, baik Bapak Ibu, pretest dan posttest itu untuk sebetulnya lebih untuk ke sertifikat, yang sertifikat harian ya. Kalau penilaian nanti Bapak Ibu untuk bisa lolos sampai BIMTEK itu lebih ke dokumen portofolio yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ya Pak. Alhamdulillah. Ya, tapi lumayan lah, ada sertifikat dari Kemenkop, ada 6 nanti Bapak Ibu akan punya 6 sertifikat dari Kemenkop. Oke, Bapak Ibu, kelas sudah selesai, sudah tinggal 203. Lama keluarnya. Masih ada yang resen lagi. Iya, masih ada yang baru masuk ini. Ini masih ada yang baru masuk. Diakhiri jam berapa ini Pak, izin? Udah selesai ini. Udah selesai, Bu. Boleh di-end Zoom meetingnya, boleh di-end Pak? Iya, iya. Boleh. Boleh di-end, Bu. Baik, izin Bapak Ibu. Memang harusnya di-end. Ini kirain masih lanjut. Enggak. Harusnya udah selesai, tapi ini masih ada yang admit, masih ada yang baru masuk malah. Nanti hari Rabu disambung lagi ya Bapak Ibu. Ya, disambung lagi hari Rabu. Izin tanya terakhir Mana Pak? Ada yang resen, Pak Arif. Tanya terakhir boleh? Boleh dinanya sebentar nggak Pak? Boleh, Bu. Apa Bu? Iya, terkait posttest, saya barusan isi posttest, tapi kok cuma satu soal ya, lalu sudah masuk nilainya jadi cuma 10 gitu. Oh, berarti nggak keluar semua, Bu. Bapak Iya. Ibu mohon dipahami kalau pretest posttest online itu dipengaruhi kan salah satunya sinyal. Kalau Izin sinyal Pak, memang Bapak ada waktunya Pak, kalau pretest udah ditutup. Oh, udah ditutup. Berarti mungkin Ibu hanya sempat ngerjakan satu soal, terus sudah ditutup. Betul. Enggak, saya isi yang posttest barusan. Oh, yang posttest. Kalau yang posttest masih bisa harusnya. Tapi udah muncul nilainya tuh, cuma satu soal aja dan nggak muncul lagi linknya, gimana ya? Oke, coba Ibu Tinggal komunikasi valid, sama ya? admin ya, karena itu terkait sistem. Kalau terkait sistem saya juga angkat tangan. Oke, Pak, izin berarti nanya boleh? ya. Sebentar ya Bu. Udah Bu, oke. Ya, Bu Ocha silakan. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam. saya Bu Ocha Ronisca dari Bangka Belitung, Universitas Bangka Belitung. Pak, yang saya tanyakan nih, seandainya saya itu tidak terpilih dari yang 30 peserta yang ikut tes kayak gitu, tetapi saya mengikuti semuanya termasuk tugas. Apakah saya tetap bisa mengikuti tes tersebut walaupun saya biaya sendiri kayak gitu, gimana Pak? Nggak bisa Bu. Ibu mau tidak mau kalau mau biaya sendiri ya Ibu ikut sertifikasi yang berbayar. Oke. Ya, Terima nanti kasih ya, Pak, ya. di sertifikasi Semoga- berbayar, Ibu ikut pelatihan lagi nggak apa-apa. Tapi kan Ibu minimal sudah tahu dokumennya seperti apa, cara mengerjakannya bagaimana gitu. Iya Pak. Terima Ya. kasih banyak Pak atas Baik, Ibu. informasinya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Pak Budi ada yang mau ditanyakan Pak Budi? Pak Budi Prayitno. Ini kalau nggak ditutup-tutup sama panitia terus saya. Izin saya tutup aja Res- apa gimana ini Pak? Ya Pak Budi Prayitno Nah, resen tuh ada yang mau satu lagi ditanyakan deh nggak? Pak Budi deh. Satu lagi Satu terakhir lagi, ya Pak, silakan. Pak Budi terakhir ya Pak. Ya. Ya, satu lagi nih Bu Mega nih, silakan. Bu Mega. Ya Pak Budi dulu Pak Budi. Pak Budi suaranya nggak keluar Pak. Maaf Pak, Suara saya dulu Bapak- izin boleh? Suara Bapak tidak terdengar. Saya aja dulu boleh Pak? Oke, Bu Mega dulu. Ya, Bu Mega gimana Bu? Maaf Pak, saya nggak tampilkan foto karena Ya, saya oke, sedang. oke. Pak, tadi saya mengikuti dari pagi nih, dari jam 8:30 saya ikuti. Jadi barusan juga saya isi
post-test tapi karena sinyalnya juga, lalu pas saya mau klik selanjutnya itu ternyata sudah ditutup. Itu Ya, kalau mau coba. cari apa adminnya tuh kemana ya? Ya, di Telegram ada admin, Bu. Di adminnya namanya Mas Jurnal dan Mas Gofar. Coba ditanya di Telegram. Oh, bisa ya? Bisa. Coba ditanya. Bilang aja kalau mengerjakan post-test baru 1 nomor sudah tertutup dan itu dialami oleh Sebenarnya beberapa udah peserta. 4 nomor sih, udah 4 nomor. Ya. Tapi nggak tahu selanjutnya tuh Ya, bakal harusnya sih kayak gitu. waktunya belum tutup nih. Karena baru selesai kan. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Pak Budi, silakan Pak Budi. Pak Budi sudah halo-halo di mic tapi suaranya sama sekali nggak keluar nih, Pak. Headsetnya mungkin bermasalah, Pak. Ya, Headsetnya. coba dicopot headsetnya, Pak. Mungkin tanpa headset malah bisa, Pak. Dilepas headsetnya, Pak. Nah, kan? Halo? Ya. Ya, Pak Budi gimana, Pak? Pak Budi, tanpa mic, Pak. Headsetnya dilepas aja. Bisa masuk, Pak? Nah, itu malah keluar suaranya, Pak. Tapi saya tidak dengar Bapak. Oh, Mohon maaf alah. ya itu, Pak. Iya, Tidak, iya. saya tidak resen, Pak. Ya. Oh, Bapak tidak resen. Tidak Cuman bisa, pengen Pak. Wah. pengen dadah-dadah aja. Ya udah Baik, ditutup kali saja ya Bapak Nah, Ibu. oke. Kita ketemu Oke. lagi tanggal 3 Agustus di hari Rabu. Ya. Terima kasih Ya. semuanya. Bunia, terima kasih Bunia. Terima kasih Pak Samsi, Pak Ya, Arif. sama-sama Bunia. Ya, makasih. Saya N ya. Ya.